Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video praktikum elektronika analog dan digital bersama saya Intan Ramadhani Hasbullah dengan NIM 240209500071 dari kelas PTIKC. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah game sederhana yang akan melatih daya ingat kita, yaitu memori game menggunakan Arduino Uno di simulator Walkly. Nah, game ini sebenarnya cukup sederhana, tetapi juga cukup menantang. Nah, tugas kita sebagai pemain itu adalah dengan mengingat urutan nyala LED-nya. Lalu kita akan menekan sebuah tombol sesuai dengan urutan yang ditampilkan dari LED-nya. Jadi, semakin tinggi levelnya, maka urutannya pun akan semakin panjang. Jadi, yuk langsung saja kita mulai. Nah, baik, yang pertama-tama kita buka situs walkly.com, kemudian kita buat proyek baru, klik Arduino, kemudian pilih Arduino Uno. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan komponen-komponen yang kita butuhkan. Nah, adapun komponen yang kita butuhkan dalam proyek kali ini adalah yang pertama ada 4 buah LED. Nah, yang mana masing-masing ini saya beri warna merah, kuning, merah, kuning, hijau, dan juga biru. Nah, kemudian ada 4 buah push button. Yang mana masing-masing push button ini juga akan saya beri warna sesuai dengan warna LED-nya. Ini warna merah, kemudian kuning, hijau, dan biru. Kemudian komponen yang terakhir itu adalah 4 buah resistor. Nah, masing-masing resistor ini itu berukuran 220 ohm. Nah, karena komponennya semua sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menyambungkan semua komponen-komponen ini. Nah, sekarang mari kita hubungkan semua komponen-komponennya. Yang pertama itu kita hubungkan LED terlebih dahulu. Nah, untuk LED merah, bagian anodanya kita hubungkan ke pin digital 2 pada Arduino Uno. Kemudian bagian katodanya melalui resistor kita hubungkan ke GND pada Arduino Uno. Kemudian untuk LED kuningnya kita hubungkan ke pin digital 3. Kemudian bagian katodanya melalui resistor kita
hubungkan ke GND. Kemudian LED hijau ke pin digital 4. Kemudian bagian katodanya ke GND Arduino Uno. Kemudian yang terakhir adalah LED biru yang kita hubungkan ke pin digital 5 pada Arduino Uno. Kemudian bagian katodanya kita hubungkan ke GND. Nah, kemudian untuk push buttonnya, untuk tombol yang merah itu dihubungkan ke pin digital 6. Kemudian sisi satunya itu kita hubungkan ke GND pada Arduino Uno. Kemudian untuk tombol yang kuning kita hubungkan ke pin digital 7. Kemudian sisi satunya ke GND. Kemudian tombol yang hijau itu ke pin digital 8. Itu pun juga sisi satunya ke GND. Kemudian yang terakhir tombol biru yang kita hubungkan ke pin digital 9. Dan sisi satunya ke GND. Nah, langkah selanjutnya dari proyek ini adalah kita memasukkan kode program untuk menjalankan memori gamenya. Nah, di sini sebelumnya saya telah mengetikkan kode programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskannya. Nah, pada bagian pertama dari kode ini, yang ini. Nah, di sini terlebih dahulu kita deklarasikan dua variabel, yaitu LED pin dan button pin, yang dimana masing-masing variabel ini menyimpan pin-pin digital tempat mereka terhubung. Jadi pin 2 itu untuk LED merah, kemudian pin 3 itu untuk LED kuning, kemudian 4 itu untuk LED hijau, dan 5 itu untuk LED biru. Kemudian untuk button pinsnya sendiri, pin 6 itu untuk button pin merah, kemudian 7 itu button pin kuning, 8 button pins hijau, dan 9 button pins biru. Nah, pada baris ini juga terdapat sebuah array yang digunakan untuk menyimpan urutan LED secara acak, yang dimana ini harus diingat nantinya oleh pemain. Nah, di sini diberikan maksimal 100 level yang dimulai dari level pertama atau level 1. Kemudian kita masuk ke fungsi setup. Nah, di dalam fungsi setup ini kita mengatur semua pin LED-nya itu sebagai output. Kemudian button pins-nya itu sebagai input pull up. Jadi kita tidak memerlukan resistor eksternal lagi. Di sini juga di dalam fungsi setup kita mengatur seatnya secara acak berdasarkan input analog A0-nya.
yang biasanya ini tidak terhubung sehingga hasilnya acak. Ini agar fungsi random itu menghasilkan urutan yang berbeda-beda setiap kali dia dijalankan. Kemudian pada baris ini juga dimulai komunikasi pada serial. Jadi ini digunakan untuk debugging pada serial monitor nantinya. Kemudian dipanggil juga fungsi generate sequence untuk membuat urutan LED-nya itu secara acak sebanyak level yang dimainkan saat itu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian terakhir dari kode programnya, yaitu fungsi loop atau perulangan. Nah, di sini ada fungsi get user input. Nah, ini untuk memeriksa input dari pemain. Kemudian diberikan kondisi jika input dari pemain itu benar, maka dia akan naik level. Kemudian akan dibuat urutan baru dengan fungsi generate sequence. Nah, jika input dari pengguna itu salah, maka akan ditampilkan pesan kesalahan, yaitu salah, coba lagi. Nah, yang ini akan otomatis mengulang ke level pertama, yang tentunya akan dibuat urutan baru juga dengan fungsi generate sequence. Nah, sedikit tambahan sedikit, di sini ada beberapa fungsi tambahan seperti fungsi generate sequence. Nah, di dalam fungsi ini array-nya itu akan diisi dengan angka acak antara 0 sampai 3 sebanyak elemen dari levelnya. Jadi setiap angka itu akan mewakili indeks dari LED dan tombolnya. Misalnya saja seperti 0 sama dengan merah, kemudian 1 sama dengan kuning, 2 sama dengan hijau, dan 3 sama dengan biru. Nah, kemudian ada juga fungsi show sequence. Nah, dalam fungsi ini LED akan dinyalakan satu persatu berdasarkan isi dari sequence-nya tadi. Jadi di sini diatur LED-nya itu akan menyala selama 500 milisecond, kemudian LED-nya akan mati itu selama 250 milisecond sebelum lanjut ke LED berikutnya. Fungsi lainnya juga ada get user input. Nah, di sini fungsinya akan menunggu pemain menekan tombol sebanyak berapa kali levelnya. Nah, jika setiap tombol yang ditekan sesuai dengan urutan sequence-nya, maka nilainya itu akan dikembalikan benar. Akan tetapi, jika ada yang tidak cocok atau pemain itu menekan tombol yang salah, maka akan dikembalikan dengan return false. Kemudian fungsi terakhir dari kode program ini itu ada wait for button. Jadi di dalam fungsi ini fungsinya akan terus memeriksa apakah ada tombol yang ditekan, karena dia itu menggunakan tadi input pull up. Nah, apabila ada tombol yang ditekan, maka dia akan menunggu hingga tombolnya dilepas, kemudian memberikan efek kepada LED itu berkedip 200 milisecond sebagai umpan baliknya, dan mengembalikan indeks tombol yang ditekan tadi, seperti 0 itu sama dengan merah, kemudian 1 itu kuning, 2 hijau, dan 3 itu biru. Nah, setelah semua telah siap, kita bisa mulai menjalankan gamenya. Di sini kita bisa klik tombol Start the Simulation.
Nah, jadi perhatikan LED yang menyala ini, ingat urutannya, lalu tekan tombol yang sesuai di sini, sesuai dengan warna LED yang menyala tadi. Nah, jika kita berhasil, LED akan menampilkan urutan yang lebih panjang lagi dari level-level sebelumnya. Nah, kemudian jika kita salah menekan tombol, maka permainannya akan dimulai lagi dari awal. Nah, misalnya saja ini. Nah, di sini muncul tampilan pesan salah, coba lagi. Nah, ini sekaligus juga mengulang permainan dari awal. Baiklah, demikianlah tadi proses pembuatan game sederhana, yaitu memory game menggunakan Arduino Uno di Wokwi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.